kasih ya Tuhan. Kami tahu Engkau adalah pertolongan kami Tuhan, pertolongan dari tempat Allah yang maha tinggi. Engkau ya Tuhan yang ku nanti-nantikan, tempat kami berserah dan berharap kepadamu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau sudah ada di dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini Tuhan, di tengah PPKM ini kami bisa beribadah kepadamu. Sekalipun kami Tuhan melalui live streaming ini, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak akan pernah berubah, dan kuasa-Mu menjangkau setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini, bahkan yang ada di luar sana. Kau jamah Tuhan dengan kuasa-Mu, mereka boleh merasakan pertolongan-Mu itu Tuhan, dan mereka boleh merasakan kasih setia yang berasal daripada Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara. Sama Tuhan, kita ketemu kembali di akhir PPKM ini, tetapi pemerintah juga perpanjang ya, saya dengar begitu sampai akhir bulan. Dipuji nama Tuhan ya, kita tetap berdoa kepada Allah, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa untuk mendukung seluruh pemerintahan yang ada, baik aparat keamanan, bagian kesehatan, mereka yang bergerak di bidang ekonomi, pemerintahan, semua mereka bekerja sama, bergandengan tangan. Terutama kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus dan terus mendukung, mensupport pemerintah ya. Kita sama-sama melalui PPKM darurat ini, kita juga ada di lingkungan kita masing-masing. Kalau kita tidak bisa berbuat banyak, minimal kita bisa berdoa. Kalau kita tidak bisa membantu pemerintah secara finansial atau tenaga, kita bisa mendukung di dalam doa. Karena doa itu adalah satu alat yang dipakai oleh Tuhan, satu sarana yang diberikan oleh Allah untuk kita memohon belas kasihan kepadanya, sehingga semuanya dilakukan, semuanya juga berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Kita lanjutkan pembahasan firman Tuhan kita di bulan ini tentang kristologi ya. Saudara, kalau kita sudah membaca perikop ini 2 kali, kita akan membaca konsentrasi di ayat 6, saudara ya, dari ayat 6, saudara kemarin sudah sampai ayat 5, kita ayat 6 sampai dengan yang ke-10 ya. Saya akan mulai membaca ayat 1 sampai dengan 5, saudara membaca ayat 6 sampai 10 ya, pergantian. Saya membaca ayat 1 sampai 5, saudara membaca ayat 6 sampai dengan 10. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan konsentrasi kepada ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Saudara, kalau kita bisa melihat hari-hari ini, minggu-minggu kemarin kita ada euforia, ada ya Copa America, kemudian ada Euro 2020 ya, ada Argentina yang menjadi juara, ada Italia yang menjadi juara, dan tidak banyak, maksud saya tidak sedikit orang yang mengikuti euforia ini, menyampaikan ini, bahkan di status IG, di status Facebook, di status ada banyak timeline dan bahkan media-media sosial, akun-akun yang dimiliki oleh orang-orang di seluruh dunia ini menyampaikan kabar baik ini, menyampaikan kabar sukacita ini, kalaupun tidak ada dampak
yang nyata sekaligus ya, mungkin dapat hadiah atau dapat sponsor atau apa, tetapi mereka juga bersuka cita, senang gitu ya, saudara senang, bahkan langsung di PP-nya atau DP-nya ganti ya, menyatakan ini. Jadi semua menunjuk mengindikasikan bahwa ada kegembiraan ya di tengah-tengah pandemi seluruh dunia ini. Mereka menyampaikan berita sukacita itu, kabar gembira itu, walaupun tidak mempunyai efek yang langsung gitu ya saudara, tapi mereka juga senang gembira ya. PP-nya diganti, bahkan profilnya, picture profilnya diganti dengan mereka yang sedang menerima kemenangan itu ya. Ajar ya saudara. Nah, hari-hari ini juga apa yang menjadi status medsosmu ya, medsos saudara, medsos saya juga, apa yang kita beritakan. Mereka ada hal yang sukacita di tengah penderitaan, di tengah suatu krisis yang menekan seluruh dunia ini. Mereka juga masih bisa memberitakan yang kabar gembira, saudara, yang ada. Tidak semuanya melulu COVID, tidak semuanya melulu ada penderitaan. Di tengah-tengah itu ada yang disampaikan, diberitakan. Nah, hari-hari ini juga kita harus juga tetap menginformasikan secara proporsional. Dan apa sih yang menjadi berita kita, kesaksian kita, ya? Seperti yang sudah kita baca tadi di dalam perikop Yohanes tadi, ada yang datang, ya, yang datang ke dalam dunia ini, dan kemudian diutus. Kalau kita kemarin sudah belajar bahwa ada sang terang, akulah terang dunia ini, terang yang sudah dinyatakan kepada dunia ini, ya, sudah ada, saudara. Kalaupun nanti firman Tuhan juga mengatakan akan terjadi kegelapan di bumi ini dan tidak ada cahaya matahari, kemudian kita tetap percaya bahwa firman Tuhan juga menyatakan bahwa ada sang terang yang terus menerus sampai kepada kekekalan itu. Ya, hari ini saya berikan judul yaitu saksi yang bersaksi. Ya, kita tadi sudah melihat bagaimana euforia Copa America Euro 2020 dinyatakan, ya, mereka ada sukacita. Hari ini juga kita tetap harus menyampaikan supaya menyampaikan kabar berita yang baik ini di tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Ya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai. Siapa itu? Adalah sang terang, yaitu sang firman itu. Ya, nah, saudara, kemarin kita sudah belajar latar belakang dari Yohanes menyatakan Injilnya. Ya, ada paham dekotisme yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus sudah jadi manusia dan hanya tampaknya saja. Ada paham gnostisisme, ya, bukan yang tidak kelihatan ini adalah yang baik, yang ilahi, tetapi yang kelihatan ini adalah yang jahat. Tapi berikutnya adalah ada paham Johanin, tapi Johanin ini bukan Yohanes sang rasul ini ya. Ada juga namanya disebut Yohanin, tapi ini saya tuliskan adalah pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis. Ya, ini adalah setting background dari Injil Yohanes. Selain kemarin kita sudah belajar yang ke-1, 2, nah sekarang yang ketiga, bahwa ada pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis. Ya, inilah yang menjadi latar belakang. Ya kan, Yohanes itu datang. Ya, Yohanes datang itu sebagai saksi, dikatakan bahwa ada apa, saudara, paham-paham yang mengikuti saksi dari sang terang ini, dikatakan di situ ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 26 sampai 28 dikatakan itu murid-murid Yohanes ngomong begini, Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan itu, dan tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Ini murid-murid Yohanes Pembaptis, ya, mengatakan bahwa Rabi, guru, orang yang engkau saksikan itu, yang tentang dia itu engkau bersaksi, dia membaptis banyak orang dan orang banyak pergi kepadanya. Jawab Yohanes,
tidak seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ya, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Dan di pasal 4 ayat yang ke-1 dituliskan ya, ketika Tuhan Yesus mengetahui itu bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ya, Yohanes Pembaptis ya, yang diberi gelar karena dia baptis. Nah, ini yang menjadi kesalahan dari pemahaman dari orang-orang pengikut ini. Jadi lebih ditekankan bahwa Yohanes itu sebagai pembaptis saja. Ya, cuma diberi gelar sebagai pembaptis. Padahal diterangkan di ayat itu dia adalah saksi, dia bersaksi, dia mempunyai kesaksian. Ya, bukan cuma membaptis. Memang dia membaptis orang-orang itu dan mereka banyak bertobat. Tetapi ini yang menjadi satu penekanan yang tidak proporsional, penekanan yang tidak tepat. Karena apa? Dia datang sebagai saksi, dan dia bersaksi, bukan cuma membaptis. Kalaupun dia digelari Yohanes Pembaptis, ya. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 25 dikatakan bahwa ia telah menerima pengajaran jalan Tuhan, yaitu tentang Yesus Kristus. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Inilah pada saat zaman rasul-rasul itu, mereka hanya berhenti pada baptisan Yohanes. Dan pasal 19 ayat 3 dikatakan, lalu kata Paulus kepada mereka, rasul-rasul yang setelah mereka ada perkembangan di Yerusalem, ya, perkembangan kekristenan di Yerusalem terus berkembang. Rasul Paulus berkata kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ini salah satu background atau latar belakang kenapa Injil Yohanes dituliskan. Karena ada kepercayaan kepada Yohanes Sang Pembaptis itu, dengan persepsi bahwa dia adalah seorang tokoh yang diagung-agungkan. Memang benar, dia adalah seorang nabi yang diutus. Maliaki 3 ayat 1 dikatakan bahwa akan ada utusan yang akan kuutus dan mendahului aku, kata Tuhan, begitu ya. Nyatakan memang dia adalah nabi. Yesus sendiri mengatakan dia lebih besar dan kuasa Elia ada padanya. Nah, orang-orang ini, pengikut-pengikut ini, dia tidak mau move on, tidak mau terus bergerak, karena Yohanes sendiri sudah menyatakan, aku bukan Mesias, aku diutus untuk mendahuluinya. Tetapi mereka hanya sampai berhenti di baptisan Yohanes, dengan baptisan Yohanes. Nah, tadi awal sudah saya sampaikan bahwa kita juga harus punya dasar pemikiran iman kita kepada Allah, bahwa baptisan itu memang penting, tetapi bukan itu yang paling utama. Karena Yohanes datang dia untuk menjadi saksi, ya, saudara. Kalau kemarin kita bicara tentang terang, ya, kita akan kontraskan hari ini tentang terang itu yang dimaksud, karena di pasal yang pertama ayat yang tadi, ia bukan terang itu. Kalau Yesus mengatakan bahwa dia adalah yang terang itu, ya. Kalau Yesus diberi gelar firman, kalau ini diberikan gelar seseorang sebagai manusia, dikatakan firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dia sudah ada pada awalnya. Dia sudah ada sebelum dia ada di dalam dunia ini. Kalau Yohanes dinyatakan datang, seorang yang datang. Kalau Yesus dinyatakan sang terang, dia adalah saksi daripada terang itu. Kalau Yesus dinyatakan sebagai sumber terang di dalam dunia, Yohanes adalah pancaran atau yang merefleksikan, menyatakan terang itu. Kalau Yesus diberikan gelar sebagai sang mempelai laki-laki, ini karena perkataan Yohanes sendiri,
aku bukan mempelai itu. Dia berkata, aku sahabat dari mempelai laki-laki itu. Nah, Yesus menyatakan di situ bahwa Yesus sebagai Mesias, dia adalah utusan Mesias. Nah, inilah supaya perspektif pemikiran kita juga mengenai Yohanes Pembaptis ini juga benar menurut pandangan Alkitab, yaitu bahwa dia adalah saksi yang bersaksi. Ada nggak saudara saksi yang tidak bersaksi? Ya mungkin cuma sebagai foto atau gambar atau patung sebagai saksi. Tapi dia tidak bisa menyatakan. Jadi ada orang yang harus terus aktif atau mempelajari atau mencari sesuatu. Misalnya patung itu ditaruh sebagai tugu atau monumen di situ ya. Dia tidak bisa bercerita. Mungkin ada tulisan-tulisan itulah yang menggambarkan. Kalau tidak ada, nggak tahu. Ya, harus mencari tahu. Tetapi saksi ini aktif, bertindak aktif. Nah, saudara, hari-hari ini kita adalah juga saksi-saksi Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah saudara membisu? Apakah kita semua membisu dan tidak mau menyatakan tentang sang terang, tentang Yesus Kristus? Itulah yang jadi pertanyaan kita. Yohanes datang untuk bersaksi, bukan cuma untuk membaptis, bukan seperti pengikut-pengikutnya tadi sampai kepada baptisan itu, ya, tetapi lebih lagi kepada satu pribadi yang ditunjuknya, ya, itulah. Jadi inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Inilah yang disaksikan, yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Tujuannya apa saudara? Supaya oleh dia, oleh Yohanes ini, oleh kesaksian Yohanes ini, semua orang menjadi percaya. Ya, kalau saudara hari ini dibaptis, itu bukan karena supaya saudara selamat, tetapi karena saudara percaya, mempercayai bahwa ada Allah yang sudah mempunyai hidup di dalam saudara. Ia bukan terang itu dinyatakan, tetapi ia harus dikatakan, ya, dinyatakan di ayat 8, ia harus memberi kesaksian. Nah, hari ini juga sama, kita harus memberi kesaksian karena kita ini sudah diterangi, sudah diberi terang, sudah diberi kehidupan oleh sang terang itu. Sama dengan Yohanes, dia juga tidak berdiam diri, tetapi dia datang untuk bersaksi. Dia menyatakan, oh kok ini Mesias? Bukan, aku bukan terang itu. Tetapi terang itu adalah yang sudah ada di dalam dunia dan dia menyatakan sang terang ini. Saudara, terang yang sesungguhnya telah menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia dan sudah datang ke dalam dunia. Saudara, kalau saudara hari ini tidak mau bersaksi, di dalam kitab Yohanes ini ada 7 kesaksian tentang Yesus yang menyatakan tentang pribadi Yesus Kristus. Selain kita tadi sudah belajar tentang Yohanes Pembaptis, ada Allah, ada Bapa yang dari surga, yang di surga itu menyaksikan, memberitakan, menyaksikan tentang Yesus. Ada anak Allah atau Yesus itu menyaksikan dia sendiri juga mengatakan bahwa aku bersaksi tentang diriku sendiri. Ada Roh Kudus yang menyatakan tentang bahwa anak itu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini ada pribadi-pribadi ilahi yang bekerja sama, yang bersama-sama menyaksikan tentang Yesus itu. Jadi kalau saudara tidak mau bersaksi, ada undang ilahi yang bersaksi. Injil Yohanes mencatat. Dan kesaksian itu juga melalui perbuatan atau tindakan karya Yesus Kristus. Dia menyembuhkan, dia memelihara mata, dia memelihara mata orang buta yang sejak lahirnya ya tidak bisa melihat. Dia memberi terang dalam kehidupannya dan terang secara jasmani. Dia bisa melihat, bahkan sampai kepada puncaknya dia membangkitkan orang mati. Dan dia sendiri sudah menjadi teladan, menjadi yang sulung bangkit dari kematian. Itulah kesaksian-kesaksian yang dari perbuatan Allah. Kemudian pada saat
sebelum Yesus inkarnasi ke dalam dunia, ada kitab suci. Di dalam PL dikatakan bahwa kitab-kitab suci itu bersaksi tentang Dia, menulis tentang Yesus Kristus. Dan kita tadi sudah belajar tentang Yohanes Pembaptis, dari beberapa ayat dinyatakan oleh Yohanes. Ini dinyatakan oleh Rasul Yohanes supaya tidak terjadi kesalahan. Ya, karena orang-orang pada saat zaman waktu itu dia hanya terus berpegang pada Yohanes Pembaptis. Kemudian ada saksi yang dilakukan oleh orang banyak, saudara. Di situ saya mencatat ada perempuan Samaria yang bersaksi, pasal 4 ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan yang bersaksi. Ya, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara, ada yang baru bertobat. Perempuan Samaria ini baru jamah oleh Tuhan. Dia sudah bertobat. Dia melasikan tentang Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita yang sudah bertahun-tahun jadi anak Tuhan, bertahun-tahun sudah menjadi milik Kristus? Sungguh satu ironi kalau kita tidak menyaksikan tentang Kristus dalam kehidupan kita. Ya, ada orang banyak dikatakan di situ juga. Orang-orang banyak mencerita kepada Yesus, percaya bahwa orang itu adalah Allah. Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Selain berbicara, orang-orang banyak pada saat zaman Yesus sendiri sudah mengerti dan mereka menjadi saksi Kristus. Ya, itu. Kalau saudara hari ini tidak mau bersaksi, ada saksi-saksi yang lain. Ya, kita bisa cek misalnya begini. Sekarang kita bisa melihat bahwa berjemur di sinar matahari bisa membunuh virus corona. Ya, bisakah saudara? Ya, ternyata bahwa virus ini di bawah panas derajatnya sampai 56 derajat Celcius selama 30 menit memang bisa mati. Tetapi kita berjemur ini apakah bisa membunuh? Tidak, saudara ya. Nah, ini juga hati-hati. Ya, informasi ini kita harus telusuri juga karena belum ada penelitian yang menyatakan bahwa kita berjemur saja bisa hilang atau mati. Ya, jadi kita juga menyampaikan hal-hal yang baik, menyampaikan hal yang menguatkan, ya, memberikan dorongan bagi mereka yang terpapar hari-hari ini, mereka yang isoman, ya, mereka tetap melakukan ini juga. Ada baiknya karena ini adalah sebagai pemicu atau penguat, ya, dari vitamin yang ada di dalam tubuh manusia. Ya, bisa dilakukan, tetapi tidak langsung untuk membunuh virus ini, ya. Tapi ada imunitas yang dibangun di dalam tubuh manusia. Jadi ini berita ini kita ada sampaikan, kita saksikan. Nah, untuk hal-hal yang semacam ini aja kita sampaikan, ya, kita tularkan supaya mereka bisa mengalami satu keuntungan dari berita-berita ini, ya, dari penyampaian-penyampaian di dalam medsos kita, ya. Nah, apalagi bahwa kita sudah tahu bahwa kita mempunyai terang hidup itu. Kita sudah tahu kita mempunyai Allah, mempunyai hidup yang kekal itu. Kita sudah ada terang hidup, yaitu Yesus Kristus itu. Biar kita juga membantu dan menolong sesama untuk memiliki sang terang itu. Ya, saudara, jangan biarkan saudara diam saja atau saudara pasif. Hari ini kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan, ya, bahwa Yohanes Pembaptis dia bukan cuma membaptis saja, tetapi dia sebagai saksi yang aktif dan bergerak terus menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini implikasinya kita juga harus bersaksi tentang Yesus Kristus. Ya, banyak di dunia sana disampaikan berita-berita tentang kalau Indonesia bahwa sampai menjadi terpapar yang paling banyak di dunia. Tapi biarlah itu juga tidak menyurutkan. Kita sampaikan juga
ada yang lebih puncak daripada hal itu, yaitu ada Yesus Kristus yang bisa mengatasi berapapun semua yang terjadi di dalam Indonesia ini. Jadi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa engkau sudah bersama-sama dengan aku. Kalau hari ini kita menikmati kasih Allah, kalau hari ini kita boleh merasakan kemurahan Allah, kita ada bersama-sama dengan Allah, seperti kesaksian saudara Riki tadi menyatakan bahwa ada pertolongan Allah, ada kekuatan Allah di dalam dirinya yang terus bekerja di tiap hari. Ya, kita menjadi saksi-saksi Kristus. Haleluya. Amin. Bapa di dalam kerajaan surga, kami percaya Tuhan, kalau hari ini Tuhan, Engkau sudah anugerahi kami, Engkau sudah berkati kami, Engkau sudah menolong kami sampai hari ini Tuhan. Biarlah itu menjadi kesaksian kami, bukan kehebatan kami, bukan keadaan kami saja Tuhan, tapi kami boleh menyaksikan sang terang itu. Kami boleh menyaksikan bahwa Dia adalah terang hidup manusia yang sanggup memberikan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini mengajarkan dalam kehidupan kami, mengingatkan kembali kami untuk saat-saat ini. Bukan hanya kami memposting, menyampaikan berita tentang keadaan dunia ini saja, bahkan hal-hal yang mungkin menakutkan, berita-berita duka, berita-berita yang menggemparkan di dunia ini, yang membuat ciut, membuat kita tidak beriman. Tetapi kita harus juga menyampaikan berita-berita yang menggugah iman, yang membuat orang mempunyai iman, yang membuat orang menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itulah tugas kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dimanapun juga hari ini, PPKM darurat kita ada di rumah, kita tidak banyak bepergian, kita tetap bisa menyampaikan. Ada alat-alat, ada media-media yang Tuhan bisa pakai. Biarlah kita juga, kalau Tuhan bisa memakai alat-alat yang ada di dunia ini, benda-benda mati. Ingat saudara, ada banyak kesaksian yang telah dikerjakan. Biarlah kita turut dalam kemuliaan Tuhan, turut dalam kemenangan bersama Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati yang hadir saat ini, memberikan kesehatan jika ada yang sakit. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang ini isoman, yang lagi berusaha ya Tuhan Yesus untuk mereka pulih. Biarlah mereka menggantungkan dan mengharapkan hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-kuasa kegelapan yang memakai penyakit ini Tuhan, untuk merongrong iman mereka, untuk mengalihkan iman mereka percaya kepada Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa Engkau jamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau usir ya Tuhan Yesus kuasa-kuasa gelapan ini. Dan kami menyaksikan ada sang terang, ada sang Juru Selamat itu dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka yang terpapar saat ini Tuhan, Kau jamah mereka, berikan kekuatan, imunitas dalam tubuhnya secara jasmani. Tetapi iman yang besar, iman yang terus kokoh di dalam Tuhan, itu yang akan terus menguatkan di dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berita kegentaran dan kengerian ini, tapi kami boleh menyampaikan berita sukacita, berita daripada Allah yang dari tempat yang maha tinggi, yaitu tentang berita Engkau hadir di dalam setiap kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi tugas dan menjadi wewenang kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan semua yang hadir, semua yang menikmati live streaming ini. Kami doa ya Tuhan, berkat Allah daripadanya Engkau ya Tuhan, Allah Bapa yang di surga, berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami Tuhan Yesus, layanan kami Tuhan, Engkau yang memberkati. Kasih sayang daripada Yesus Kristus yang terus mengasihi kehidupan kita. Demikian juga karya Roh Kudus yang terus berjalan di dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah